Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Adhib. Nomor induk mahasiswa 2201 0401 0122. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Bab yang pertama itu tentang tinjauan umum ilmu dakwah. Kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu pengertian dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang, atau membawa umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan berbagai cara yang bijaksana agar orang-orang dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Nah, berbagai cara yang bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dakwah dimaknai sebagai proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fenomena dakwah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali dakwah diartikan hanya seperti dalam hadis, yaitu ulama sebagai pendakwah yang menyampaikan pesannya di hadapan khalayak. Akhirnya dakwah dipahami sebagai tugas ulama semata, dan bentuk dakwah hanya ceramah agama saja. Pemahaman yang tidak tepat ini telah diterima secara umum oleh masyarakat, sehingga perlu dikemukakan beberapa fenomena dakwah yang lain. Dakwah merupakan fenomena agama dan sosial yang sama tuanya dengan agama Islam. Dakwah juga merupakan suatu yang tanpa akhir. Jadi maksudnya itu dakwah lanjut terus, ongoing proses. Antara dakwah dan Islam terjadi hubungan dialektis. Islam tersebar karena dakwah, dan dakwah dilakukan atas dasar tuntutan ajaran Islam. Dakwah Islam pada dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, bentuk dan cara penyampaiannya yang berlainan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar dulu. Nah, itu kan dulu. Kalau sekarang kan enak, kita tinggal bikin video atau artikel atau apapun itu yang berhubungan dengan dakwah, kita upload di sosmed. Nah, itu pesannya bakal menyebar kemana-mana. Bahkan yang misalnya kita berdakwah di Indonesia, terus itu kita rekam, itu bisa sampai ke Arab. Itulah kehebatan zaman sekarang. Tapi, bagaimana dengan orang atau masyarakat yang tidak punya handphone atau alatnya? Apakah dakwahnya tidak tersampaikan? Nah, kalau udah gini, sebaiknya dakwah dilakukan dengan menggunakan media yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan keadaan masyarakat yang tidak sama, di mana satu sisi sudah maju dan di sisi lain masih ketinggalan. Oleh karena itu, dalam berdakwah, walaupun menggunakan media modern, setidaknya tidak menghilangkan media tradisional yang masih dapat digunakan dengan baik. Oleh karena keadaan lingkungan masing-masing masyarakat itu tidak selalu sama, maka materi harus bervariasi, menyesuaikan keadaan, di mana pelaku dakwah harus mencari masalah-masalah yang dihadapi dan sekaligus memikirkan pemecahannya yang nantinya menjadi bahan pembicaraan dalam berdakwah. Materi dakwah adalah ajaran Islam yang dikenal sebagai ajaran dakwah. Ajaran-ajaran Islam inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar menerima dan mengikutinya. Dengan harapan ajaran-ajaran Islam benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan sehingga mereka hidup dan berada dalam kehidupan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tinjauan semantik dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti ajakan, seruan, undangan, dan panggilan. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi istilah mengandung pengertian menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Dalam buku Ilmu Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran.
Nah, ke-10 makna itu ialah dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat Israfil sebagai penyeru, panggilan nama atau gelar, serta anak angkat. Penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Sebagai suatu kesatuan, dalam perkembangannya, dakwah memiliki 3 komponen, yakni pelaku dakwah, mitra dakwah, dan pesan dakwah. Ketiga komponen ini sangatlah berkaitan satu sama lain, sehingga tidak mungkin dapat dihapuskan salah satunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu definisi para ahli tentang istilah ilmu dakwah. Berikut pemaparan beberapa ahli dakwah terkait dengan definisi dakwah. Menurut Sayyid Qutb, dakwah adalah kegiatan mengajak atau menyuruh kepada orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah, bukan untuk mengikuti dai atau orang lain dalam suatu kelompok. Nah, menurut Thaha Yahya Omar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana menuju pada jalan yang benar. Selanjutnya menurut Abu Bakar Zakari, dakwah adalah kegiatan para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam untuk memberikan atau mengajarkan manusia kepada apa yang baik bagi mereka dalam urusan dunia maupun urusan keagamaan yang juga menyangkut akhirat. Lalu selanjutnya menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, dakwah merupakan program sempurna yang menghimpun segala bentuk pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat memahami tujuan hidup dan menyelidiki jalan yang mampu mengarahkan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian dakwah menurut para ahli. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang pengertian ilmu dakwah menurut para ahli, teman-teman bisa mencarinya di jurnal, artikel, ataupun makalah yang ada di internet. Intinya, saya harap pemahaman yang nantinya mampu diambil oleh masyarakat secara umum tidak hanya sebatas kesan bahwa dakwah identik pada ceramah agama atau pengajian saja. Akan tetapi, masyarakat mampu memahami dakwah sebagai suatu ilmu yang memiliki seni dan membutuhkan keterampilan untuk dapat mentransformasikan informasi kepada warga masyarakat. Pada dasarnya, para ahli sepakat bahwa dakwah bersifat persuasif, yakni mampu mempengaruhi secara perlahan, akan tetapi tidak represif atau menekan dan memaksa seseorang untuk patuh dan tunduk. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang konsepsi dan dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran dan hadis merupakan sebuah pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan. Karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya, mengatur tentang tata cara membuang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, hukum, politik, tata negara, dan lainnya melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, inilah konsep sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh seorang Rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dakwah. Pada dasarnya, dakwah memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, dikembangkanlah beberapa fungsi lain. Di antaranya, 1. Untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin.
2. Untuk melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga keberlangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi berikutnya tidak akan terputus. 3. Untuk meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. 4. Untuk menyerukan kepada orang-orang non-muslim supaya masuk Islam. 5. Untuk menyerukan agar orang Islam menegakkan hukum Islam secara total. 6. Untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang meliputi segala kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. 7. Untuk membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup di dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan dakwah. Tujuan umum dakwah ialah untuk mendorong, menyeru, mengajak umat manusia, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik, kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tujuan khusus dakwah ialah mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mualaf, mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik manusia dan mengajarkan anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya, untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang dakwah, dan juga untuk pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi yang bersikap positif. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat analisis bahwa tujuan dakwah sesungguhnya adalah untuk menyadarkan umat manusia akan tugas dan fungsinya sebagai khalifah fil ard yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Artinya, tujuan dakwah berorientasi kepada pembentukan mental spiritual yang tinggi. Hal ini dimulai sejak seseorang dilahirkan di dunia, ajaran Islam harus sudah mulai diterapkan kepadanya. Karena secara tidak langsung, manusia haruslah pandai memilah agama Islam. Karena agama adalah sebagai sebuah petunjuk bagi umat manusia agar tidak tersesat. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu proses dakwah. Dulu itu Rasulullah SAW mengajarkan Islam atau berdakwah di Mekah secara diam-diam ataupun dengan kata lain sembunyi-sembunyi dalam masa kurang lebih 3 tahun. Mula-mula dakwah ditujukan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabina, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pada ayat ini, Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti mendakwahi keluarga, teman dekat, maupun saudara-saudara beliau. Setelah mendengar dakwah Rasulullah, Abu Thalib menyatakan tidak sanggup meninggalkan agama peninggalan nenek moyangnya, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nah, sejak peristiwa tersebut, Islam menjadi bahan perbincangan di segala penjuru, dan beberapa orang ingin mengetahui apa sebenarnya agama Islam itu. Sementara itu, tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan selalu berusaha menghalangi masuknya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang terdekat. Orang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang didakwahkan Rasulullah antara lain Khadijah binti Khuwailid. Beliau ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali beriman atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Bilal bin Rabah. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan. Yang keenam, Ummu Aiman. Beliau adalah pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau adalah seorang sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Hamzah memiliki julukan singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Yang kedelapan, Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah paman dan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, Abdullah bin Abdul Asad. Beliau juga merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. 10. Ubay bin Ka'ab.
Beliau ini juga merupakan sahabat Nabi sekaligus juru tulis bagi Nabi Muhammad SAW. Selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, beliau hanya berperan sebagai rasul, penyampai wahyu. Beliau menyeru orang per orang. Jalannya dakwah pun sangatlah lambat. Setelah kurang lebih 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, atas perintah Allah, Nabi pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hijr ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW langsung menyampaikan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah dari golongan bangsawan sampai golongan budak, serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dari berbagai suku. Beliau mengambil tempat di Bukit Sofa sebagai tempat beliau berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di Bukit Sofa selama 2 kali. Namun, orang-orang banyak yang mendustakannya. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak secara kasar. Rasulullah SAW bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari bahaya api neraka. Sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih." Dan Abu Lahab pun menjawab, "Binasalah wahai Muhammad, adakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini saja?" Sehubungan dengan hinaan Abu Lahab ini, maka turunlah Quran Surah Al-Lahab ayat 1-2 yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." Begitulah proses dakwah di zaman Rasulullah. Sekarang kita tinggal mensyukurinya saja dengan melanjutkan dakwah-dakwah Rasulullah sampai akhir zaman. Yang terpenting dalam dakwah itu ialah prosesnya, karena proses itulah yang menjadi poin penting dalam berdakwah. Jika prosesnya baik, tentu juga menimbulkan hasil yang baik. Demikian pula sebaliknya. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Setiap tahapan proses melalui perjalanan seperti input atau masukan, konversi atau perubahan, output atau keluaran, impact atau dampak, dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang dimaksud ini ialah komponen-komponen yang selalu ada di dalam setiap kegiatan dakwah. Yang pertama ada dai atau subjek dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan, baik sebagai individu, kelompok, atau berbentuk organisasi, dan sebagainya. Dai sering disebut sebagai orang dengan sebutan mubalik atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Dai merupakan unsur dakwah yang paling penting. Sebab tanpa dai, Islam hanyalah sekedar ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mad'u atau objek dakwah. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama muslim ataupun yang non-muslim. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Mad'u terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan mad'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri. Mad'u bisa dibagi-bagi berdasarkan agama, status sosial, profesi, ekonomi, dan sebagainya. Penggolongan-penggolongan mad'u tersebut antara lain, dari segi sosiologis, ada masyarakat, pedesaan, kota besar, dan kota kecil, serta masyarakat di daerah dari kota besar. Dari segi struktur kelembagaan, ada masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Dari segi sosial kultur, ada golongan priayi, abangan, dan santri, terutama pada masyarakat Jawa. Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan orang tua. Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, dan pegawai negeri. Dari segi tindakan hidup sosial ekonomi, ada golongan kaya, menengah, dan miskin. Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita. Dari segi khusus, ada masyarakat tunawisma, tunakarya, narapidana, dan sebagainya. Seorang pendakwah haruslah tahu tentang hal ini, sebab ilmu ini sangat membantu dalam pendekatan kita untuk memahami metode dakwah. Jika dai tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masyarakat yang akan menjadi objek dakwahnya, maka dai tersebut mengalami kegagalan dalam dakwahnya. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan seorang dai kepada mad'u. Hal ini jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah ialah membahas tentang Islam itu sendiri. Sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan maddah dakwah.
Maddah dakwah menurut Muhammad Ali Aziz pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai akidah, muamalah, syariah, dan akhlak. Nah, keseluruhan ajaran Islam yang menjadi maddah dakwah ini haruslah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, penggalian terhadap maddah dakwah ialah penggalian terhadap Al-Quran dan hadis. Karena luasnya ajaran Islam itu, maka setiap dai harus selalu berusaha dan tidak bosan-bosannya mempelajari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab lainnya serta mempelajari keadaan sosial dan masyarakat di sekitar kita. Yang keempat, wasilah atau media dakwah. Wasilah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah. Dr. Hamzah Yaqub membagi wasilah dakwah menjadi 5 macam. Yang pertama, lisan. Ialah wasilah dakwah yang paling sederhana, yang menggunakan lidah dan suara. Wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dan penyuluhan. Yang kedua, tulisan. Contohnya berupa buku majalah, surat kabar, spanduk, flashcard, dan sebagainya. Yang ketiga, lukisan. Bisa berupa kaligrafi, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat, audiovisual. Ini adalah alat yang merangsang indera pendengaran atau penglihatan seperti radio, televisi, film, slide, internet, dan sebagainya. Yang terakhir, akhlak. Ialah perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dan dapat dinikmati serta dimengerti oleh mat'u. Unsur dakwah yang kelima, thariqah atau metode dakwah. Dalam bahasa Latin, metode ialah metodus yang berarti cara, dan dalam bahasa Inggris Yunani ialah metodus yang berarti jalan. Dan dalam bahasa Inggris, metode yang berarti metode atau cara. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode disebut thariq atau thariqah. Dengan demikian, secara singkat, dapat ditegaskan metode adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dengan tercapainya suatu tujuan. Simpelnya, metode dapat diartikan sebagai cara yang bisa ditempuh atau cara yang jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Yang keenam, atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah itu pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, dan tarikah tertentu, maka akan menimbulkan respon dan efek pada mat'u. Efek dalam ilmu komunikasi bisa disebut dengan feedback. Feedback adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat, efek komunikasi dakwah terdiri dari 3 jenis, yaitu efek kognitif terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Yang kedua, efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang terakhir ada efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku objek dakwah dalam merealisasikan materi dakwah yang telah disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Efek ini muncul setelah melalui proses kognitif dan afektif. Dengan kata lain, efek dakwah adalah hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu tentang objek studi ilmu dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang objek formal. Dr. Haji Amrullah Ahmad MA berpendapat bahwa objek formal ilmu dakwah adalah kegiatan mengkaji atau mengungkap salah satu aspek atau sisi dari objek material, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan mengajak umat manusia beramar ma'ruf nahi mungkar supaya umat manusia masuk ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang objek material. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam serta mewujudkannya dalam semua aspek kegiatan dan kehidupan umat Islam dalam sepanjang sejarah Islam. Objek material ilmu dakwah terdiri dari pendakwah. Seperti yang kita ketahui, pendakwah adalah orang yang menyampaikan suatu pesan kepada orang lain yang mempunyai tujuan mengajak manusia untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Seorang pendakwah harus mampu menguasai materi-materi yang ingin disampaikan seperti menguasai Al-Quran, hadis, kias, sejarah, dan lain-lain. Dengan menguasai semua hal ini, pendakwah akan lebih mudah untuk mendakwahkan apa yang diinginkannya. Tidak cukup jika hanya paham materi. Seorang pendakwah juga harus mempunyai sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, sopan, dapat membaca keadaan, mudah tersenyum, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Yang kedua ada mitra dakwah. Mitra berarti teman.
dapat diartikan juga dengan orang yang mendengarkan dakwah. Di sini, mitra dakwah sangat membantu proses jalannya dakwah itu sendiri. Karena bagaimanapun hebatnya seorang dai, apapun yang disampaikannya tanpa adanya pendengar, saya kira tidak ada faedahnya. Dengan demikian, mitra dakwah termasuk dalam unsur-unsur objek dakwah. Yang ketiga ada metode dakwah. Metode adalah cara penyampaian sesuatu kepada audiens dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Pada zaman Rasulullah, tatkala beliau mengembangkan ajaran Islam, mula-mulanya dengan sembunyi-sembunyi karena pada masa itu Islam masih dianggap asing. Penduduk-penduduk Mekah masih menyembah berhala. Tetapi setelah Islam sudah banyak pengikutnya, barulah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Jadi, metode termasuk dalam objek ilmu dakwah karena agar orang yang mendengarkan dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. Yang keempat, pesan dakwah. Nah, seorang pendakwah tujuan utamanya adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mat'ulah. Dalam hal ini, pendakwah harus dapat mengetahui pesan apa yang harus disampaikan agar mat'ulah dapat menerima dengan baik dan mudah dipahami. Media dakwah. Media dakwah adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan dai untuk mentransfer pesan-pesan dakwah kepada mat'ulah. Di zaman sekarang, terdapat banyak alat media yang dapat membantu kelancaran dakwah. Media-media ini terbagi menjadi dua, yaitu media cetak, seperti surat kabar, majalah, spanduk, buletin, dan lain-lain. Yang kedua, media elektronik, seperti televisi, internet, audiovisual, dan lain-lain. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dalam dakwah adalah pemahaman atau pengkajian tentang keapaan atau tentang wujud hakikat dakwah dalam Islam. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah adalah usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, meteologi, sumber serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis ilmu dakwah adalah nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realita kehidupan sosial sehingga nilai-nilai tersebut menjelma sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi mata kuliah ilmu dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.